sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tidak terasa kita sudah masuk ke malam yang ke-17 buat yang puasanya di hari Selasa dan ke-18 yang puasanya di hari Senin. Berarti Allah masih memberikan kita nikmat, sehat, umur, kesempatan karena masih mampu melewati 17 dan 18 hari puasa kita. Insya Allah masih ada sekitar 12 dan 13 hari lagi. Apakah kita akan sampai ke sana nantinya, finish dengan mendapatkan semuanya, baik itu rahmat, maghfirah ataupun ampunan dari Allah, atau kita akan putus di tengah jalan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan Allah berikan. Amin. Namun yang pasti kita sudah diberikan nikmat semuanya sampai hari ini kita memasuki malam ke-17. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kita yang hadir dalam majelis ini akan mendapatkan syafaat, menjadi umat-umat terpilih dari Rasulullah Muhammad SAW, karena kita melaksanakan salah satu ajarannya, yaitu berbuka puasa bersama, salat tarawih berjamaah, dan kita akan melanjutkan dengan memperingati nuzulul Quran di malam yang ke-17 ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku sekaligus Ketua BMPD Bapak Rawindra, pimpinan perbankan yang mungkin sudah hadir pada saat buka puasa, namun karena sesuatu dan lain hal, tadi dibilang Pak Azizi, inilah kalau bikin kegiatan di akhir bulan, besok liburan tapi ternyata masih akhir bulan. Karena 31 dan 30 itu sudah libur, besok libur, berarti hari ini akhir bulan untuk teman-teman. Juga kepada teman-teman perbankan yang sudah hadir di hari ini, semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah bagi kita semuanya, sehingga kita mendapatkan pahala yang berlimpah di bulan yang luar biasa ini. Kita melanjut ke acara yang pertama dalam acara nuzulul Quran kita malam hari ini. Kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan diantarkan oleh Ustadz Josan Kelrey, SHI. Beliau adalah salah satu imam pembantu, kalau kita istilahnya imam pengganti ya, di Masjid Raya Al-Fatah Ambon, juga adalah qari dari Provinsi Maluku dalam MTQ yang dilaksanakan mewakili Provinsi Maluku. Kepada Ustadz Josan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Ya, kita tengah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan selesai. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari dari Ketua BMPD Provinsi Maluku sekaligus Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Ustadz Josan Kalere, Ustadz Muhammad Hatta Ingratubun, para pimpinan bank yang di sini masih ada Pak Saman, dan para karyawan-karyawati bank, ibu-ibu dari UABA dan juga dari PPB. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan. Ada satu lagi mungkin yang spesial buat para pengurus Al-Muluk dan juga pengurus Rohis Bank Indonesia. Ini kalau enggak karena mereka malam ini kita belum tentu kita terlaksana kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan dan juga sebelum, dan kita doakan nanti terus masih banyak kegiatan-kegiatan program-program yang lain, Mas Asrul, Mas Fadli, yang semuanya. Ya, alhamdulillah tadi sudah disampaikan ini malam ke-17 atau ke-18 ya, sekitar itu. Malam ini kita masih diberikan kesehatan untuk hadir, buka bersama, sholat Isya, Tarwih, dan sekarang kita acara. Sebetulnya mungkin ini malam peringatan Nuzul Quran ya, tapi yang kalau ini dari para pengurus mungkin nilai yang lebih tinggi lagi, mungkin bukan tinggi lagi, nilainya selain kita memperingati Nuzul Quran mungkin
silaturahmi kita bersambung kembali di bulan yang penuh berkah ini. Ini merupakan program dari, ini sebenarnya joint program ya. Jadi bukan hanya dari BMPD, Al-Muluk, BMPD, tapi juga dari Rohis, Bank Indonesia. Ini joint program, sama-sama niatnya sama. Daripada kita ngadakan 2 malam berturut-turut, mungkin ya sudah kita satukan. Tadi juga banyak pimpinan perbankan yang datang, namun mungkin sudah ada acara masing-masing, tidak apa-apa. Seperti saya sampaikan, kita di sini silaturahmi antar muslim muslimah di perbankan. Walaupun tiap bulan juga kita alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Muluk juga masih sering bertemu dalam pengajian rutin kita. Untuk nuzul Quran ini sebetulnya kalau kita umat muslim mungkin sesuatu yang sudah sering kita dengar, sesuatu yang mungkin sejak kita kecil sudah sangat hafal, tapi belum tentu semuanya mungkin kita maknanya kita pahami secara utuh, karena kita biasanya seperti itu lewat ya Ustadz, ya mungkin nanti Ustadz akan jelaskan. Apalagi kalau kita mau mempelajari atau membedah lagi Al-Quran. Baru-baru ini mungkin 2-3 hari lalu saya baca, mungkin sebagian juga sudah baca, ada yang viral kan, aktor dari Amerika, Will Smith, mungkin ada yang tahu ya, sangat terkenal, kan viral. Beliau belum mendapat hidayah ya, belum dapat hidayah, masih belum memeluk Islam, tapi pengakuannya kan sebetulnya membuat kita, kalau saya pribadi mungkin sedikit apa ya, apa bahasa yang agak halus, mungkin sedikit tertampar atau sedikit tersinggung lah dalam tanda kutip ya, tersinggung dalam hal baik ya. Dia yang notabene bukan muslim, tapi ternyata bulan Ramadan tahun lalu dia sampaikan dia membaca 30 juz. Bukan Arabnya, dia nggak bisa ngaji kalau saya bilang sih. Tapi dia justru lebih penting lagi dia membaca terjemahannya ya, terjemahan dalam bahasa Inggris ya. Terjemahannya dia baca 30 juz dan dia sangat kagum, dan dia banyak cerita kisah-kisah di sana, nilai-nilai di sana. Dia sampaikan kalau Al-Quran ternyata adalah kitab suci yang menurut dia paling mudah dia pahami, paling sederhana, dan paling banyak nilai-nilai pelajaran yang luar biasa di sana. Kisah-kisahnya juga, kalau dia favoritnya kisah Nabi Musa katanya, kisah Nabi Musa kalau di Al-Quran. Nah, dia bukan muslim, tapi saya mau tanya mungkin, apakah ada setengahnya di sini yang sudah membaca terjemahannya 30 juz? Apalagi ini dalam 1 bulan. Saya untuk baca Qurannya aja belum terjemahannya aja, terus terang untuk 30 juz 1 bulan itu udah setengah mati. Kejar-kejaran, kadang kelewat, kadang lebih, kadang kelewat, kadang lebih. Kalau hari ini misalnya nggak nyampe 1 juz, ya besok saya harus nambahin gitu ya. Belum terjemahannya itu, ya kan? Tapi dia bisa terjemahannya, padahal bukan muslim. Nah, itu mungkin satu gambaran ya, betapa sebetulnya memang kadang-kadang kita terlupa. Makanya saya bilang ini peringatan nuzul Quran seperti malam ini sebetulnya semacam reminder kalau menurut saya, semacam pengingat kita tuh punya segala kitab, kita punya ilmu segala ilmu, kita punya semua pedoman. Tapi kadang-kadang ya itu, kita tahu ini kita nuzul Quran, kita tahu, kita hafal bacanya, tapi belum tentu semuanya kita tahu tentang isinya, dan kita menyadari betapa pentingnya isi-isi dari Al-Quran itu untuk hidup. Nah, jadi kalau menurut saya, bagi saya pribadi, saya nggak mau samakan, bagi saya pribadi ini sebagai pengingat. Kalau kita ya kasarannya mungkin sering-sering lupa sama Al-Quran, bahkan bukan hanya bacanya, tapi sering-sering lupa sama mempelajari apa sih yang terkandung secara hakiki di dalamnya.
Jadi malam ini insya Allah acaranya penuh berkah ya Pak Fadli, insya Allah, karena sudah mengingatkan kita semua akan luar biasanya kitab suci kita Al-Quran. Nah, semoga setelah malam ini kita semakin cinta dengan Al-Quran itu sendiri, semakin akrab dalam tanda kutip dengan Al-Quran itu sendiri. Mungkin seperti itu, sedikit mungkin saya cuma mengungkapkan apa yang ada di pikiran saya mungkin 2-3 hari ini gara-gara tersentil oleh berita Will Smith itu ya, mungkin, dan kebetulan hari ini Nuzul Quran, jadi cuma menyampaikan apa yang ada di benak saya aja. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin yang disampaikan oleh para Windra ada benarnya. Kita memang benar-benar terpukul ketika Will Smith mengaku bahwa dia hatam 30 juz. Saya sempat kaget, saya pikir dia bahasa Arab semuanya. Ternyata setelah kita nyimak, dia menyampaikan artinya yang dia hafalkan, yang dia hatamkan. Tapi betul juga kayak para Windra bilang, apakah kita mampu ngebaca terjemahannya itu 30 juz habis dalam bulan Ramadan? Yang ngaji yang satu juz aja betul kita cicil Pak ya. Saya benar sudah 17 malam ini, saya baru 16, berarti besok harus nyicil selesaikan. Ya. Nah kita biasa anak-anak teman-teman perbankan pasti menyelesaikannya di hari Sabtu dan Minggu. Jadi nggak ngapa-ngapain, kita akan selesaikan bacaan kita di hari Sabtu dan Minggu. Karena Senin sampai Jumat otomatis kalau dapat 1 lembar saat duhur dan asar itu alhamdulillah. Kalau tidak ya sudah, teman-teman di operasional pasti dikejar untuk segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Nah, terkait dengan hal itu, kita akan menyimak hikmah Nuzul Quran dari Ustadz Hatta Anggeratubun. Kita akan mengupas sedikit sebenarnya apa sih makna Al-Quran, apa sih yang terkandung di dalam Al-Quran, dan bagaimana Al-Quran itu menjadi sebuah pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan kita, terutama untuk kita insan perbankan. Karena kita ini jujur seperti yang tadi disampaikan para Windra, untuk dekat dengan Al-Quran masih harus berbagi waktu. Belum lagi terkait dengan pekerjaan kita sehari-hari yang terkadang kalau kita anggap pekerjaan saya ini sudah maksimal, sudah sesuai. Tapi ternyata ada aturan atau ada ketentuan di dalam Al-Quran yang malah kita tidak sesuai dengan hal itu. Nah, bahkan ada hal-hal yang membuat terkadang kita juga yang kerja di perbankan ini seperti disindir secara halus di dalam Al-Quran. Tapi semuanya akan kita simak bersama dalam hikmah Nuzul Quran. Tapi sebelum masuk ke situ kita akan berbagi dulu. Ya, soalnya Pak Dharma sudah siap-siap dengan kurang lebih 7 hadiah. Nah, 7. Sekaligus nanti pada saat Ustadz menyampaikan, tolong teman-teman menyimak, siapkan pertanyaan yang paling terbaik karena hadiah spesialnya itu langsung dari Pak Jalal. Ya. Kalau hadiah dari Pak Jalal itu berarti spesial sekali. Siapa tahu THR ya. Jadi kita akan menyimak dulu ya. Langsung kita spin 7. Kita akan bagi karena yang untuk pertanyaan terbaik itu akan dibagi setelah kegiatan hikmahnya selesai. Makanya sekaligus para teman-teman disimak. Ada yang ingin ditanyakan, siap-siap.
Kayaknya tadi saya daftar ya. Oh ada 11. Ya ternyata naik lagi jadi 11. Dari 7 jadi 11. Tadi Bu Darna bilang katanya tadi enggak daftar. Berarti sudah ada 1 saingan lewat. Umi juga enggak daftar. Berarti 2 saingan lewat. Ya. Wah, Rahmat dari BCA. Langsung? Ya. Ya? Ya, oh 3 dulu. 3. Lina dari Muamalat. Aduh, kayaknya Muamalat borong lagi nih. Tahun lalu di Karangpanjang Muamalat yang borong, tahun ini Muamalat lagi. Ya, yang terakhir yang ketiga. Husni Muamalat lagi. Muamalat. Pak Husni ada? Oh, kalau Pak Husni nggak ada, gugur. Pak Monang, Bank Indonesia. Ya, silakan. Oh, lewat. Dila Bank Indonesia. Oh, yang spin yang dapat. Dewi Muamalat lagi. Ya Allah. Kayaknya memang Muamalat sengaja disuruh satu kantornya datang malam hari ini. Ya. Kepada Ustadz kita persilakan, yang 8 hadiahnya dipending dulu. Silakan Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Summa amma ba'du. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqa Rasulina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Perwakilan BI, Pak Saman, dan para pimpinan bank di Maluku yang hari ini hadir, Bapak Ibu yang sudah bersama-sama dari berbuka tadi sampai sekarang kita sudah menunaikan sholat tarawih dan witir. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pertengahan 10 pertengahan Ramadan ini masih semangat untuk mengejar kebaikan dan pahala. Alhamdulillah ini nikmat yang Allah berikan ke kita di saat dimana masjid-masjid sudah mulai mengalami kemajuan yang amat pesat. Ya, saf-saf mereka sudah maju ya dan sudah mulai mengosong. Alhamdulillah kita masih istiqomah untuk mengais kebaikan pada 10 pertengahan di bulan Ramadan ini. Kita
memohon kepada Allah mudah-mudahan semua amal kebaikan kita, Bapak Ibu yang ada di sini semua dan seluruhnya diperbankan, mudah-mudahan seluruhnya amal kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menjadikan sebagai pemberat mizan di yaumil qiyamah, penggugur dosa-dosa kita dan tentunya pengangkat derajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di malam seperti ini malam-malam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami atau mendapati satu situasi yang tidak ada satupun hamba yang pernah mengalaminya, hingga membuat beliau gemetar, padahal itu di musim panas. Dan ketika beliau pulang ke rumah, kemudian istrinya Sayyidah Khadijatul Kubra datang, lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti saya, selimuti saya. Malam ini Rasulullah SAW melihat satu makhluk yang ia ketika duduknya itu di antara langit dan bumi. Sayapnya itu sekitar 600-an lebih, yang jikalau dikepak sekali sayapnya itu, maka dunia dengan segala isinya ini bisa hancur. Karena Rasulullah SAW baru melihat makhluk ini, karena itulah beliau terkejut, hingga ketika pulang ke rumah beliau meminta istri beliau untuk menyelimuti beliau. Bapak Ibu dirahmati Allah, itulah Jibril alaihi salam ketika datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian meminta kepada beliau dengan satu kata, Iqra, bacalah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bingung dengan makhluk yang besar ini, lalu kemudian juga bingung apa yang mau dibaca karena Rasulullah SAW sendiri tidak tahu baca, beliau kemudian menjawab, ma ana biqari, saya ini tidak bisa membaca. Setelah Rasulullah SAW menjawabnya, Jibril alaihissalam memeluk Rasulullah SAW dengan pelukan yang erat. Sampai kata Rasulullah, beliau untuk bernapas sulit karena dipeluk oleh Jibril alaihissalam. Dan dilakukan selama 3 kali. Sampai pada akhirnya Jibril alaihissalam mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat kelima dari surat Al-Alaq itu. Bapak Ibu dirahmati Allah, sedikit dari kisah ini kata para ulama, Allah ingin mengajarkan kepada kita, kalau anak-anak kita ajarkan kebaikan, dia belum mengerti, maka dianjurkan untuk memeluknya. Ya, dipeluk, lalu kemudian diajar lagi. Belum bisa, peluk lagi. Ya. Demikian Rasulullah SAW melewati satu momen yang sangat dahsyat itu. Dan inilah Al-Quran. Karenanya kita di Indonesia ini kita memperingati nuzul Quran, mengingat tentang peristiwa yang dahsyat itu. Nanti ada yang bilang, Ustadz, ada di surat Al-Qadar disampaikan di sana Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adanya pada 10 malam terakhir. Tapi kita memperingati nuzul Quran pada malam 17. Itu bagaimana Ustaz? Maka jawabannya, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan 2 kali. Diturunkan 2 kali. Ayat yang ada pada surat Al-Qadar yang Allah bilang, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Itu betul-betul Allah turunkan pada malam 27 Ramadan, tapi diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Jadi dipindahkan dari Lauhil Mahfuz, diambil dari Lauhil Mahfuz, dipindahkan ke
langit dunia. Nanti pada tanggal 17 Ramadan di mana Rasulullah SAW ada di Gua Hira dan didatangi oleh Jibril ini, tanggal 17 itulah pertama Al-Quran turun dari langit dunia menuju ke Rasulullah SAW dan diturunkan setelah itu secara bertahap-tahap. Jadi peringatan kita tentang nuzul Quran ini tanggal 17 itu tidak menyalahi apa yang disebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Qadar. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita ini kalau perhatikan bagaimana Rasulullah SAW menerima wahyu ini, itu kita rasakan sangat dahsyat sekali. Ini ada cerita oleh salah seorang sahabat. Jadi kata dia, kami itu pernah sekali duduk dengan Rasulullah, ya, duduk melingkar, lalu paha saya ditindih oleh pahanya Rasulullah. Itu menegaskan memang kalau Rasulullah duduk dengan sahabat itu berdekatan. Selain juga memang banyak sekali sahabat, kalau Rasulullah duduk itu sahabat di masjid itu semua full. Bahkan kalau Rasulullah SAW baca ada ayat yang di situ disebutkan ada ayat sajadah untuk sujud, itu hampir-hampir sebagian dari mereka tidak mendapatkan tempat untuk sujud. Saking sahabat itu full di sekitar Rasulullah SAW. Nah sahabat ini ngomong, kami duduk dengan Rasulullah SAW dan paha Rasulullah SAW itu di atas paha saya. Tiba-tiba Rasulullah SAW di antara pingsan atau tidak pingsan. Dan kami tahu bahwa biasanya Rasulullah di mode begitu, di situasi begitu, itu biasanya beliau didatangi oleh wahyu. Jadi biasanya Jibril datang membawa wahyu. Dan nanti wahyu itu kan ada macam-macam. Ada yang Jibril datang menyerupai manusia, dan itu beberapa hadis menyebutkan itu. Ada juga yang langsung, dan itu paling berat. Dan ada juga yang Rasulullah SAW menerimanya dalam mimpi dan seterusnya. Tapi Al-Quran kebanyakan wahyu itu datanya tidak dengan melalui mimpi. Biasanya dia dengan dua perantara tadi. Entah Jibril datang dengan menyerupai manusia atau langsung Rasulullah SAW mesti menerima Jibril dengan situasi dia, dengan bentuk dia aslinya. Bapak Ibu dirahmati Allah, kata sahabat ini ketika wahyu itu datang, Al-Quran itu diturunkan ke Rasulullah SAW, paha Rasulullah SAW itu yang saat itu menindih saya merasakan layaknya ada satu gunung besar yang menindih paha saya. Jadi kalau Rasulullah mau terima Al-Quran itu, beliau keringatan, beliau mesti menyiapkan fisik dan psikis yang kuat untuk menerima Al-Quran. Jadi demikianlah setiap Al-Quran kalau turun itu, demikian keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita saat ini kita bersyukur bahwa Al-Quran yang ada di hadapan kita ini, kita tidak menerima Al-Quran sebagaimana Rasulullah SAW menerima Al-Quran. Dahsyat sekali. Maka nikmat mendapatkan mushaf itu sesuatu yang tiada tara. Dulu waktu di Mesir, Bapak Ibu, saya diceritakan oleh salah seorang guru kami yang sempat pergi ke salah satu negeri yang waktu itu masih jadi jajahan Rusia, itu Chechnya. Chechnya ini kan negaranya isinya tuh banyak Muslim. Dulu dia masih dijajah oleh Rusia. Jadi waktu itu guru kami ini, beliau ceritakan, beliau dalam perjalanan itu biasanya bawa mushaf, ya, Quran kecil. Biasanya beliau bawa taruh di kantong beliau. Waktu beliau mau pulang, ada salah seorang dari mereka meminta untuk mendapatkan mushaf dari beliau itu. Kata beliau, ya mushaf saya ini kan sama saja kayak begitu dengan mushaf yang lain. Kata beliau, enggak, saya pengen mendapatkan mushaf ini dari engkau. Lalu diberikanlah. Kemudian ditanya, kenapa? Apa alasannya sampai pengen sekali mendapatkan mushaf begini? Dia kemudian cerita, dulu di masa Rusia itu kami dilarang untuk memegang mushaf. Kalau tentara-tentara Rusia melihat kalau kita ini sedang pegang mushaf, itu pasti selesai tuh. Al-Qur'annya selesai, kita juga selesai, kata dia. Apa yang terjadi? Maka karena itu banyak Al-Qur'an yang dimusnahkan. Kami itu biasanya kalau ada satu Al-Quran, kami sobek
per kertasnya dan diberikan per orang. Nanti mereka tiap orang itu akan menghafal di lembaran yang mereka punya. Ya, dihafal. Jadi mereka biasanya sembunyi ngafalnya tuh. Setelah dihafal, nanti mereka akan yang misalnya saya lembaran pertama, ya, Pak Fadli lembaran kedua. Nanti mungkin bulan depan kalau kita ketemu sudah hafal satu lembar, nanti saya akan membacakan apa yang saya hafal kepada Pak Fadli akan membacakan kepada saya apa yang Pak Fadli hafal. Karena itulah setelah mendapatkan Al-Quran dari guru kami itu, yang mendapatkan ini dia menangis terus, mengingat tentang situasi dia dulu ketika masih dijajah oleh Rusia. Dan sekarang juga ya sudah aman lah, ya, Om Putin mah siapa namanya tuh presiden jajah. Tapi itu sekilas betapa Al-Quran di masa itu tuh sangat sulit sekali, dan karenanya kita mesti bersyukur bahwa hari ini di rumah kita tuh masih banyak mushaf. Tapi sayangnya mudah-mudahan kalau di sini insya Allah mushafnya semua bersih-bersih. Ya. Ada di beberapa tempat yang mushafnya itu, mohon maaf, ditaruh di atas pintu. Jadi katanya saat itu ditaruh biar jadi jimat. Jadi Qur'annya itu penuh dengan debu semua itu. Gak dibaca, cuma ditaruh aja di atas pintu. Nah ini bagian dari cara bentuk dari ketidaksyukuran kita terhadap mushaf yang Allah berikan kepada kita, nikmatnya saat ini yang kita dapatkan. Bapak Ibu dirahmati Allah, karena itulah di malam hari ini kita ingin sedikit melihat bagaimana Al-Quran ini, keberkahan-keberkahan yang Allah SWT berikan pada kita melalui Al-Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah, tadi kalau yang disampaikan tadi oleh Bapak Perwakilan BI tentang aktor Hollywood yang terkenal itu, Will Smith itu dahsyat, ya. Saya mendapatkan kira-kira ada beberapa pelajaran di situ. Pertama, kita dianjurkan untuk baca Al-Quran. Tadi sudah disebutkan. Dalam Islam ini Rasulullah SAW justru meminta kita untuk banyak baca Al-Quran. Karena pertama kita akan dapatkan syafaat dengan Al-Quran itu. Beliau sendiri mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Banyak-banyaklah baca Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu nanti di hari kiamat dia datang dan akan memberikan syafaat kepada kita. Di sisi lain Rasulullah juga jelaskan betapa banyaknya pahala ketika kita membaca Al-Quran. Rasulullah bilang, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan setiap kebaikan dari satu huruf itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi bayangkan kalau ada yang mengatakan alif lam mim, itu dia sudah mendapatkan 30 kebaikan. Kebaikannya dalam bentuk apa? Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi kesehatan dia, bisa jadi anak-anaknya yang soleh-soleha, bisa jadi istrinya yang soleha, bisa jadi suaminya yang soleh, ya. Banyak sekali yang bisa didapatkan di situ. Jadi Allah Azza wa Jalla berikan banyak kebaikan ketika kita membaca Al-Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini Al-Quran itu ketika kalau dibaca, kata para ulama, dia akan membuat orang yang membaca itu mendapatkan keberkahan yang banyak. Setiap kali kita membaca, maka Allah terus akan memberikan keberkahan. Ada salah satu kebiasaan, ada teman lah, dia dikasih tahu dia dinasihati sama gurunya. Dia bilang setiap pagi ketika kamu mau pergi kerja, usahakan minimal 3 atau setengah dari halaman Al-Quran itu engkau sempat untuk membaca. Ya biasanya kalau setelah subuh dia biasanya membaca satu lembar, atau kalau memang mungkin biasanya 1 halaman. Kata dia, setiap pagi ketika saya baca itu saya merasakan ketenangan di dalam hati ketika pergi kerja. Karena memang Allah berikan keberkahan pada Al-Quran itu. Karenanya di pagi hari ketika kita mulai aktivitas membaca Al-Quran, itu dia akan membuat hati kita menjadi sejuk. Jadi
Ini hal pertama yang yang kita dapatkan dari Will Smith ini. Allah minta kepada kita untuk banyak-banyak baca Al-Quran. Yang kedua, dari Will Smith itu mengajarkan kita bahwa kita seharusnya tidak hanya baca Al-Quran yang bahasa Arabnya saja, tapi juga baca terjemahannya. Makanya tadi pertanyaan dari Bapak tadi, kira-kira di dalam ruangan ini ada tidak yang sudah menyelesaikan terjemahan? Itu juga gak gampang. Memang Al-Quran kalau dibaca bahasa Arabnya itu punya keberkahan. Tetapi kata para ulama, lebih-lebih lagi kalau kita membaca artinya. Jadi kalau sekarang di Eropa banyak sekali orang yang masuk Islam, salah satunya karena tadi itu mereka membaca terjemahannya. Dan hampir semua mengatakan Al-Quran itu paling sederhana dan paling mudah. Paling sederhana dan paling mudah. Banyak yang sebelum Will Smith ini, beberapa waktu lalu ada salah satu petinju terkenal, siapa namanya? Ya, yang badannya kayak papan tulis itu. Ya itulah. Pokoknya itulah. Dia masuk Islam dan rata-rata komentarnya itu semua berawal dari Al-Quran. Ada satu lagi tuh penyanyi Hollywood. Siapa? Lindsay, siapa begitu perempuan itu? Itulah pokoknya. Pun demikian, mereka itu terbiasa dengan baca terjemahannya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kita ini kaum muslim ini bagus membaca Al-Qur'annya, tapi yang diminta oleh kita itu adalah tahu sebenarnya apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam penjelasan beberapa para ulama mereka bilang itu ibaratnya begini. Bapak Ibu mendapatkan surat dari atasan. Ya. Dapatnya malam-malam. Dan itu penting sekali. Kemudian ketika mendapatkan surat itu, sampai ke rumah disuruh hari ini malam itu juga mesti untuk dibaca. Karena besok ada hal penting yang mesti dikerjakan. Pas malamnya lampu mati. Ya. Lampu udah mati, HP baterainya juga lowbat, mati. Di saat itu kata para ulama kalau mulai begitu, itu biasanya yang mau membaca itu akan gelisah. Ini sebenarnya atasan saya maunya apa ini? Ini sesuatu yang penting, tapi dia di antara mau buka, dia juga tidak bisa membaca karena gelap dan tidak mengetahui apa sebenarnya perintah yang diinginkan. Beliau mengatakan demikianlah dengan Al-Quran. Kita baca Al-Quran dengan bahasa Arabnya itu bagus. Tetapi jauh lebih penting juga adalah membaca Al-Quran dari sisi terjemahannya. Karena dengannya kita akan mengerti sebenarnya Allah itu pengennya dari kita dari Al-Quran itu apa. Makanya Umar bin Khattab bilang, Iqra'ul Qur'ana manahak. Usahakan baca Al-Quran hingga kita merasakan bahwa Al-Quran itu sedang melarang kita buat sesuatu. Kalau kita tidak merasa maka kita sedang tidak membaca Al-Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini kisah beberapa waktu lalu teman saya cerita, ini sudah sering saya cerita di beberapa majelis juga, tentang betapa pentingnya mengetahui arti dari bahasa Arab yang kita baca ini, termasuk Al-Quran. Ini cerita sekitar tahun 2013 atau 14. Jadi di salah satu kabupaten, ya tidak usah disebutkan. Jadi mereka cerita mau pelantikan pejabat, entah dari eselon keberapa begitu. Lalu mereka buat acaranya itu, pelantikannya itu hari Sabtu. Ya, dihadiri juga oleh anggota dewan dan beberapa pejabat-pejabat lah hadir. Setelah dilantik lalu kemudian biasanya terakhir sesi ada agenda untuk baca doa. Diundanglah salah seorang untuk membaca doa. Lalu dia maju baca doa dia tuh. Udah bagus-bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kemudian salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini teman yang cerita ke saya bilang begini, Ustaz. Dia tuh sempat sekitar 30 detik begitu blank. Mungkin karena banyak begitu ya, blank dia. Jadi kita sedang menunggu setelah salawat itu dia doanya apa? Dalam keadaan menunggu itu tiba-tiba dia membaca doa, Allahumma laka sumtu.
wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Lalu ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini teman bilang begini, Ustaz, kami ketika mendengar dia baca ya Allahumma lakasumtu, itu tambah blank lagi kita. Yang tadinya dia yang blank, setelah dia baca doa itu kita yang blank. Soalnya mau bilang puasa ini bukan bulan Ramadan, mau bilang ini puasa, mau berbuka juga, ini jam 12 siang. Jadi kami bingung. Lalu kata teman ini, setelah dia selesai baca doa itu, dia datang ke samping karena tempat duduknya dekat. Dia ngomong sama temannya, gimana tadi baca doa? Bagus gak? Bapak Ibu dirahmati Allah, saya gak tahu apa yang dipikirkan sehingga dia membaca doa di acara pelantikan itu dengan baca doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Saya gak tahu itu apa maksudnya. Tapi ini menegaskan bahwa ketidakfahaman dia bahwa doa ini hanya dikhususkan untuk buka puasa dan tidak dipakai dalam pelantikan. Ya, itu satu hal yang ingin kita ingin untuk menyelesaikan itu, bahwa kita ini banyak pakai bahasa Arab tapi kita nggak tahu sebenarnya artinya apa. Di cerita yang lain ada yang bilang pernah ada orang yang dari orang Maluku lah. Mudah-mudahan ceritanya ini sahih, cuma sering diceritain. Mereka ke Jakarta naik kereta, ya, naik kereta api. Lalu tiba-tiba kereta itu berhenti. Dalam perjalanan itu tiba-tiba berhenti, lalu mereka keluar. Dua-duanya nih, yang satunya Nasrani, yang satunya lagi Islam. Lalu karena berhenti mereka keluar ingin cek ini sebenarnya kenapa. Rupanya ada orang yang tersengat listrik. Nah biasanya kaum muslimin ini, kita orang Islam kalau lihat musibah begitu, biasanya yang pertama kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman yang muslim ini ngomong tadi itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah selesai dievakuasi lalu kemudian keduanya naik lagi kembali ke kereta dalam melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan teman yang Nasrani tanya ke teman yang Islam, Tuang, tadi waktu lihat korban tadi itu ngomong apa tadi? Kata dia, oh tadi itu saya ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh itu untuk setiap kali orang musibah? Iya. Itu artinya apa? Saat ditanya artinya, ini karena teman ini tidak tahu, ya. Ini orang Amun bilang mulai cari akal. Untuk jawab ini sebenarnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini apa? Karena dipikir-pikir kata dia, oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu maksudnya karena saya lihat dia di atas, ya sebenarnya sudah sekali di atas, ya tetap di atas. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini ceritanya ini kalau betul ini menyedihkan. Tapi jadi peringatan buat kita bahwa semestinya Al-Quran yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada kita, mesti kita fahami ayat Al-Quran itu. Allah maunya apa? Kalau kisah Sayyidina Umar bin Khattab bagaimana beliau masuk Islam, itu kan dahsyat. Ketika beliau datang ke rumah saudari perempuannya, lalu beliau mendengar dari luar mereka sedang membaca Al-Quran. Cuma karena beliau ketuk pintu, saudari perempuannya datang, tanya siapa? Kata dia, saya Umar. Karena disebutkan Umar, saudari perempuannya meminta kepada suaminya yang sedang baca Al-Quran. Saat itu mereka baca surat Toha. Minta kepada suaminya Sa'ad, dan ada salah seorang sahabat lagi yang lainnya namanya Khubab, untuk bersembunyi. Karena khawatir nanti Umar kalau lihat ini bisa berbahaya. Setelah Umar masuk, lalu Umar bilang, tadi saya di luar rumah nih, saya dengar kalian sedang ada kayaknya baca Al-Quran. Kata saudara perempuannya, enggak lah, tadi saya dengan suami ngomong biasa aja. Enggak, ini kayaknya kalian baca Al-Quran. Tidak sengaja Umar melihat di bawah tempat duduk mereka itu ada lembaran Al-Quran. Lalu karena Umar bilang, ya ini pasti ini lembaran Al-Quran. Ketika Umar hendak mengambil, lalu suami dari saudari perempuannya itu menghalangi dia. Lalu pada akhirnya ketika Umar ingin untuk
inginlah mau mukul iparnya, adik perempuannya datang dan lalu kemudian kena tampar dari Umar bin Khattab. Yang luar biasa adalah saat Umar tangannya itu tidak sengaja kena saudari perempuannya, dia ngomong sama suaminya, ini peristiwa ini saya tempeleng adikku ini, jangan pernah kamu ceritakan di luar. Jadi Bapak Ibu, sejahiliannya orang-orang dahulu, dia kalau mukul perempuan tuh malu dia, makanya dia ngomong sama iparnya tuh, ya kamu jangan pernah kasih tahu ini cerita ini. Tapi ceritanya udah sampai ke kita sampai hari ini. Jadi segitunya. Setelah itu ketika beliau ingin baca lembaran itu, kata adiknya, kamu gak boleh baca kecuali kamu pergi mandi dulu baru kemudian pegang. Dalam beberapa riwayat disebutkan memang Umar pergi mandi. Setelah mandi kemudian datang dan memegang Al-Quran, lalu kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu Umar langsung komentar, ini yang mengatakan kalimat ini tidak mungkin manusia, karena dia menyifati dirinya dengan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita ini setiap kali tulisan kita mau di WA atau mau di mana di sosmed, itu ciri khas kita tuh ada. Hingga kalau ada yang tulis itu orang bisa tahu ini laki atau perempuan. Cara menulisnya ini kita tahu, cara menulis ini, ini kayaknya laki. Cara ini kayaknya perempuan. Cara menulis ini, ini kayaknya Gen Z ini yang nulis kayak gini nih. Kalau gini, ini pasti nih akademisi yang tulisnya. Semua tulisan itu bahasa kita tuh pasti bisa diketahui. Nah Umar ketika baca itu langsung tahu bahwa ini adalah yang membaca, yang mengatakan ini pasti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau mulai dengan Thaha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Thaha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini agar engkau menderita. Jadi Allah turunkan Al-Quran ini tidak untuk membuat kita menderita. Lalu kemudian Umar semakin tersentuh dengan ayat itu. Pada akhirnya dia meminta untuk diantarkan kepada Rasulullah dan masuk Islam. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, tadi kita berusaha untuk memahami apa yang Allah minta kepada kita. Yang demikianlah baru Al-Quran itu bermanfaat dalam kehidupan kita. Jangan sampai yang kayak sekarang ini, ya mudah-mudahan kita tidak. Jangan sampai nanti Al-Quran itu dikirim kepada kita setelah kita wafat. Karena Al-Quran itu sebenarnya dia pedoman untuk orang hidup, bukan pedoman untuk orang mati. Orang mati itu kebagian pahalanya doang, ya pahalanya saja yang dia dapat. Sedangkan untuk dia bisa merubah seseorang itu dibutuhkan kehidupan. Jadi kita, ya bagus kalau orang tua kita atau ada keluarga kita yang wafat, kita kirimkan pahalanya melalui baca Al-Quran. Tapi jauh lebih penting itu adalah Al-Quran itu dibutuhkan adalah oleh orang-orang yang hidup kita ini. Maka membaca terjemahannya itu penting. Yang terakhir, Bapak Ibu rahmati Allah, ketika membaca terjemahan, kata para ulama, semua pembicaraan di dalam Al-Quran itu hendaknya tidak ditujukan kepada siapa-siapa kecuali kepada kita sendiri. Saat kita membaca tentang kisah Fir'aun, kata para ulama, jangan bayangkan Fir'aunnya saja, tapi bayangkan juga penjelasan itu diarahkan kepada kita. Ketika dijelaskan tentang Qarun, jangan kita bayangkan hanya Qarun saja, tapi kita jelaskan juga, kita balikan ayat itu dihadapkan kepada kita. Qarun yang sombong dengan hartanya, yang angkuh dan seterusnya, Fir'aun yang sombong dengan kekuasaannya, itu diarahkan kepada kita. Tidak diarahkan kepada siapapun kecuali diarahkan kepada kita. Maka yang dengannya Al-Quran itu akan menjadi obat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita berharap dengan nuzul Al-Quran ini sedikit banyaknya kemudian membuat kita semakin gemar untuk membaca Al-Quran. Insya Allah mereka yang membaca Al-Quran sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan, manzilah atau derajat mereka ditentukan dari akhir ayat yang mereka baca. Rasulullah SAW mengatakan, yuqalu li sahibil Quran, di hari akhirat nanti akan dikatakan kepada mereka yang sering baca Al-Quran, iqra wartaki, bacalah Al-Quran warattil, dan bacalah dengan tartil. Ya, ini mesti baca Al-Quran dengan tartil ya, jangan cepat-cepat. Nanti yang sholat taraweh ini mazhab 20 atau 8 nih.
Rata-rata 8 ya. Apa ada yang 20? Gak ada ya, kayaknya semua 8. Semua 8 ini. Ya. Bapak Ibu kalau 8, ya biasanya 8 itu pasti bacanya biasa, insya Allah. Tapi kalau yang milih 20, bacanya jangan dibuat seperti pertandingan GP2 atau GP1. Ya. Kita lagi ibadah, kita sedang bukan lagi sedang balapan ini. Kalau di televisi ya ada yang 20 rakaat itu ya. Wah, itu dahsyat itu. 20 rakaat hanya dalam berapa menit itu? Hampir 7 menit. Dimulai dengan Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ada cerita satu lagi nih, teman saya di orang SPB cerita, Ustaz, ini ada cerita di salah satu kampung. Karena biasanya di kampung-kampung biasanya kan 20 ya. Biasa 20. Sangkin imamnya sekali waktu sangkin buru-buru baca Al-Quran. Jadi dia baca Al-Quran dari Al-Fatihah nyambungnya ke surat An-Nas. Dia baca Al-Fatihah nyambungnya ke surat An-Nas. Saya tanya ke dia, itu gimana cara bacanya? Ya karena baca cepat, tergesa-gesa tadi, tidak baca secara tartil tadi. Gimana bacanya? Ya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fil jinnati wan nas. Yang semestinya Malik Yaumiddin, karena baca tergesa-gesa, jadi Malik Yaumiddin itu tidak lagi idinnya. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Saya tanya, lalu setelah itu bagaimana? Saat sampai di minal jinnati wan nas, makmum di belakang bingung. Mau bilang amin, tidak ada waladhdallin-nya. Mau ruku, belum ada aminnya. Jadi bingung. Tapi katanya, sudah rame dalam masjid, sudah pada bilang subhanallah, subhanallah. Sudah selesai imam balik, apa tadi yang kurang? Ya kurang tadi itu tadi. Malik Yaumiddin jadinya malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi baca Al-Quran kalau mau milih 20 rakaat, maka pastikan sudah ayatnya pendek-pendek saja, tapi bacanya tidak boleh sampai layaknya baca orang sedang kumur-kumur. Ya, itu tidak mendatangkan banyak kebaikan buat kita. Karena itulah Bapak Ibu dirahmati Allah, ya. Kita diminta dalam hadis tadi, bacalah dan secara tartil, sesungguhnya kata Rasulullah SAW, tempatmu atau derajatmu itu ditentukan dengan akhir ayat yang engkau baca. Jadi di bulan Ramadan banyak-banyak kita baca Al-Quran. Di akhir mana kita baca, maka nanti di hari kiamat nanti kita akan dapatkan derajat kita sampai di situ. Saya kira Bapak Ibu dirahmati Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan dalam peringatan nuzul Quran ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk menjadi sahibul Quran, dekat dengan Al-Quran secara tilawah dan memahaminya. Aku qouli hadza astaghfirullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz sudah menyampaikan hikmah nuzul Quran pada malam hari ini. Nah, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, bahwa mungkin dalam membaca Al-Quran, yang paling utama bahwa kita bukan sekedar membaca, tapi mungkin kita sudah bisa belajar memahami apa yang kita baca. Contoh kecil, ketika kita baca Al-Quran misalnya Bismillahirrahmanirrahim, kita paham tidak apa yang kita baca itu. Jangan sampai kita hanya bilang Bismillahirrahmanirrahim tapi kita tidak pernah tahu bahwa itu adalah artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, jangan sampai cerita yang tadi disampaikan ketika kita ditanya orang, apa sih Bismillahirrahmanirrahim, kita tidak bisa punya jawaban, kita jawab asal kita bisa jawab. Mungkin kita bisa mencoba dari surat Al-Fatihah. Kalau kita memahami isinya, berarti kita memahami sedikit banyaknya tentang kandungan dalam Al-Quran. Nah, yang kedua mungkin kita juga bisa membaca dengan lebih tertib. Ya benar. Kadang-kadang saya juga kalau duduk di Al-Fatah nunggu sholat Isya atau tunggu rakaat 20 selesai, ada orang di samping-samping itu yang baca kayak orang lomba-lomba. Yang satu Bismillahirrahmanirrahim, kadang-kadang bilang, abang baca apa tadi? Pelan-pelan ada orang sambayang di muka.
Jadi kita mungkin itu hal-hal yang kecil, yang sedikit, tapi ternyata maknanya luar biasa. Semoga jangan hanya Will Smith saja yang paham tentang isi Al-Quran. Bukan hanya Gervanta Davis, petinju yang masuk Islam juga gara-gara baca terjemahan Quran. Ataupun Lindsay Lohan yang sebenarnya hidupnya sebagai tukang kutil di mana-mana, tapi setelah dia mempelajari Al-Quran, dia menjadi paham dan dia berubah. Walaupun dia belum sepenuhnya menjadi Muslim. Mereka-mereka itu belum menjadi Muslim. Will Smith ataupun juga Lindsay Lohan belum menjadi seorang Muslim, tapi mereka sudah bisa menerima bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang paling sederhana di muka bumi, tapi paling mudah dipahami. Nah, kita sudah berakhir di acara Nuzul Quran kita malam hari ini. Saya berterima kasih kepada sekali lagi teman-teman dari Rohis Bank Indonesia, BMPD Maluku, juga Serambi 2024, Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri. Ini adalah program dari Bank Indonesia di seluruh Indonesia Pak Rahman yang dilaksanakan. Jadi kita masuk ke bagian di Ambon dan ini akan dilaporkan ya Pak Rahman ke BI Pusat bahwa di Ambon sudah dilaksanakan kegiatan ini bersama-sama dengan kita dari Al-Mulk. Makanya disampaikan Pak Rawindra tadi bahwa kegiatan ini adalah kolaborasi karena memang sebenarnya BI ingin adakan siang tadi ya. Sudah diadakan Nuzul Qurannya, malamnya dilanjutkan dengan yang diadakan dengan teman-teman dari Al-Mulk. Nah, kita akan berbagi. Seperti saya sampaikan, ada yang ingin bertanya kepada Ustadz terkait apa yang disampaikan malam hari ini ataupun hal yang lain, silahkan karena ada hadiah. Tapi kalau ada, mari Bu Dewi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk pertanyaannya saya langsung saja, Ustadz, terkait dengan bagaimana cara kita mempelajari Al-Quran berdasarkan terjemahannya. Nah, saya dulu pernah dengar bahwa isi kandungan dalam Al-Quran itu untuk terjemahannya sendiri ada yang dia bersifat langsung bisa kita pahami dan ada juga yang butuh penafsiran lanjutan karena memang sifatnya yang masih universal gitu Ustadz. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira bagaimana cara kita untuk mempelajari terjemahan Quran ini yang kiranya penjelasannya ini masih bersifat universal dan butuh penjelasan dalam penafsiran-penafsiran yang lain gitu Ustaz. Dan yang kedua mungkin sedikit motivasi dari Ustadz untuk kita agar lebih termotivasi lagi untuk mempelajari Al-Quran berdasarkan terjemahannya, karena kalau saya pribadi untuk motivasi baca Quran berdasarkan Arab itu mungkin lebih mudah ketimbang saya mempelajari berdasarkan terjemahan. Mungkin ada sedikit saya masukkan dari Ustadz. Ya, sekian dan terima kasih. Bisa langsung dijawab Ustadz? Ya Bapak Ibu, yang pertama tentang pertanyaan Al-Quran sebagiannya tidak bisa, beberapa hal itu tidak bisa dimengerti, betul. Di terjemahan itu ada beberapa kata yang dia akan lebih tampak jelas kalau kita tanyakan langsung kepada mereka yang faham. Misalnya para ulama di dalam bidang tafsir, mereka akan jelaskan itu. Karenanya mereka kita sering disarankan ketika baca terjemahan ataukah misalnya yang sudah paham bahasa Arab ketika baca Al-Quran, kalau kita yang tahu bahasa Arab biasanya kan kita baca itu sebenarnya dari alif lam mim sampai ini sebenarnya sudah mengerti, tapi ada beberapa kata yang juga kita tidak paham. Maka disarankan ketika dapat di beberapa ayat yang kita tidak pahami artinya atau kita tidak memahami maknanya, maka biarkan saja lanjut.
Dan biarkan itu dia menjadi poin yang nanti kita akan tanyakan kepada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang memahami tentang ilmu tafsirnya. Dan karena ada ayat Al-Quran yang Allah bilang dalam Al-Quran itu bahwa ada yang ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas, dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang dia punya menerima interpretasi yang banyak. Jadi kalau dilihat dari sebelah kirinya bisa, tengahnya bisa, kanannya bisa, itu kita butuh bertanya kepada guru-guru kita yang ahli tafsir sehingga mereka berikan pemahaman yang baik di situ. Dan karena itu ketika baca terjemahannya, kalau ada dapat yang kita tidak pahami, skip saja, lanjut saja terus. Biasanya kalau ayat-ayat yang sulit kita pahami itu adalah kalau ayat-ayat yang menyangkut tentang keyakinan tentang Allah. Oh, itu biasanya ayat hal tertentu itu yang agak beberapa hal yang agak ribet itu biasanya ya kita lanjut saja. Nanti kalau di beberapa kesempatan baru akan ditanyakan. Tapi kalau ayat-ayat yang bercerita tentang sejarah itu biasanya mudah. Ya, itu cara para ulama ajarkan kita ketika kita membaca ayat Al-Quran, baik yang sudah memahami bahasa Arab atau membacanya secara terjemahan. Tapi kalau lihat dengan Al-Quran yang model sekarang, itu biasanya mereka sudah, kalau ada kata-kata yang kurang ini, yang butuh ditafsirkan, biasanya mereka di Al-Quran itu bagian bawah biasanya sudah ditambahkan lagi tuh. Sudah ditambahkan lagi penjelasan biasanya ini maksudnya apa. Apalagi kalau ada yang Al-Quran yang diikutsertakan dengan sebab-sebab turunnya, itu biasanya lebih mempermudah kita untuk memahami Al-Quran. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentang apa tadi? Motivasi. Imam Ali bin Abi Thalib, beliau dalam sebuah kata-katanya, dalam sebuah perkataan beliau bilang begini: bacalah Al-Quran hingga engkau mengerti. Jika engkau tidak mengerti, sebenarnya engkau tidak mendapatkan apa-apa. Kalau tadi sebenarnya kita mendapatkan pahala ya, pahala karena baca Al-Qurannya. Tapi Imam Ali bin Abi Thalib itu lebih menginginkan ketika baca Al-Quran itu mesti difahami. Jadi kalau ketidakfahaman kita terhadap Al-Quran itu yang kemudian bikin kita ya sudah baca aja begitu dan tidak banyak merubah kita. Makanya tadi kayak Umar bin Khattab bilang usahakan baca Al-Quran hingga kita merasakan dia sedang menyuruh kita untuk buat sesuatu. Nah, semua ini tidak bisa didapati kecuali dengan membaca terjemahannya. Dan ada dulu saya sempat kemah Al-Quran di puncak di Bogor tahun mungkin 2018 atau 2017. Ada orang tua lah, dia tidak mengerti bahasa Arab, tapi dia cuma baca terjemahnya saja. Tapi kalau dia bicara tentang agama, kata dia, Ustaz saya nggak tahu ini artinya apa, ayat ini apa. Cuma kalau saya baca artinya tuh begini, maka ini maksudnya dari ayat ini maksudnya begini, ayat ini maksudnya begini, ayat ini maksudnya begini. Jadi saya ambil kesimpulan, itu tadi Al-Quran itu mudah ketika kita baca terjemahannya. Ada mudah sekali. Jadi kalau di surat Al-Baqarah atau hal-hal yang ringan saja di juz 30, ya tidak usah sampai banyak dulu. Selesaikan dulu yang juz 30 misalkan. Amma yatasaalun sampai misalnya ke bawah alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itu kalau dibaca artinya itu dahsyat. Alhaakumut takasur, ya. Bermegah-megahan telah membuat kalian tuh jadi lupa. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kubur. Itu kalau kita baca artinya dahsyat sekali buat kita. Tapi kalau hanya dibaca Arabnya saja, kita tidak pernah tahu maksudnya ayat ini apa. Jadi perkataan Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, demikian mereka menginginkan supaya kita baca Al-Quran itu ingin memahaminya. Jadi ada sampai yang bilang juga, saya lebih suka membaca Al-Quran dari 30 juz itu satu surat pendek saja saya memahami artinya dibandingkan saya baca Al-Quran seluruhnya dan saya tidak mengetahui artinya. Saking pentingnya untuk memahami Al-Quran. Dan ini bukan berarti kita meninggalkan dari sisi kuantitas baca Al-Quran. Ya kita berharap kuantitasnya dengan kualitasnya juga
juga bersamaan. Saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan untuk bisa menambah sedikit semangat untuk membaca terjemahan. Kalau tadi sebenarnya sudah dijelaskan tadi itu, kalau Will Smith saja bisa menyelesaikan, ya tentunya kita mesti lebih daripada itu. Will Smith kan dia bukan muslim, kita kan muslim, mestinya kita semangat kita untuk baca terjemahan mesti lebih daripada Will Smith. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi mungkin Ibu Dewi sudah bisa menerima jawaban Ustadz. Dengan berakhirnya penjelasan dari Ustadz, maka rangkaian kegiatan buka puasa dan nuzul Quran kita di malam hari ini kita selesaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu jamaah semuanya sudah mau hadir hingga saat ini. Semoga keberkahan Allah hadirkan bagi kita. Kita mendapatkan pahala dari apa yang sudah kita hadiri hari ini. Dan sekali lagi Allah masih menjaga kita hingga nanti kita bisa menyelesaikan puasa kita di malam-malam berikutnya. Semoga tarawih kita, tilawah kita masih bisa kita lakukan selanjutnya. Kita masih bisa membacakan Al-Quran lagi. Dan yang pasti hingga nanti di Idul Fitri kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin saya juga akan menyampaikan karena saya dengar ada beberapa pimpinan perbankan yang sudah siap-siap mau masuk pasaman nih kayaknya. Sudah mau mudik ya Pak? Oh, karena mungkin malam hari ini kita bertemu dan besok-besok mungkin bapak-bapak pejabat atau teman-teman yang sudah ada siap-siap mudik. Kalau Bang Rahman gak mudik kayaknya tetap di Ponegoro saja. Pak Jalal juga tidak, yang lainnya pasti. Nah, kita akhiri. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun kita akan tetap berbagi karena masih ada 7 dan 8. Kasihan Pak Jalal dan teman-teman sudah nyiapin, kita tidak selesaikan hadiahnya malam hari ini.